Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta umur yang panjang, serta diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai model data logikal. Setelah minggu sebelumnya kita membahas mengenai model data konseptual. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan mengubah model ERD. Ya, ERD yang terdapat di dalam model konseptual menjadi skema database yang relasional. Nah, di sini kita harus memilih DBMS, Database Management System-nya, untuk mengimplementasikan desain dari database yang kita rancang tersebut. Sebelumnya sedikit saya jelaskan mengenai transformasi desain konseptual menuju desain model data logikal. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan ERD logikal, maka perlu dilakukan transformasi desain konseptual yang telah didapatkan, yaitu dengan menurunkan ERD konseptual tersebut berdasarkan dengan permodelan basis data yang dipilih. Nah, pada mata kuliah ini, permodelan basis data yang kita pilih adalah menggunakan permodelan relasional. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengidentifikasikan ERD-nya. Sekarang kita turunkan ERD tersebut menjadi model data logikal. Sebelum kita turunkan ke dalam model data logikal, sedikit saya jelaskan mengenai transformasi. Jadi transformasi ini tidak lain adalah bentuk dari normalisasi hingga bentuk ketiga. Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah ada saya bahas mengenai normalisasi. Bagaimana bentuk normalisasi 1 sampai dengan bentuk normalisasi ketiga. Jadi contoh transformasi di sini adalah salah satu bentuk transformasi adalah mengubah satu buah relationship yang berjenis many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many. Kemudian untuk relasi jenis one to many, maka secara umum primary key pada entitas berisi one itu menjadi forest key pada di sisi many. Ya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman ulang kembali materi normalisasinya ya. Untuk lebih detailnya silakan teman-teman cari mengenai transformasi ya. Bisa kalian cari dan baca dari sumber buku atau sumber lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam merancang database logika. Yang pertama, kita harus mendefinisikan entity yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan atribut dari setiap entity beserta kuncinya. Berikutnya, kita harus menentukan relasi antar entity tersebut. Dan yang terakhir, kita harus menentukan derajat relasinya. Sebenarnya yang keempat ini, ya, dari A sampai D, poin A sampai D, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana pada materi model data konseptual kita sudah mencoba mendefinisikan entity yang kita butuhkan. Apa itu entity yang kita butuhkan? Di sini entity yang kita butuhkan adalah mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ya, kita identifikasikan seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita menentukan atribut dari setiap entity. Nah, atributnya di sini ada. Untuk entity mahasiswa, atributnya adalah NIM, nama mahasiswa, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian di sini ada entity dosen. Entity dosen di sini ada NIP, nama dosen, fakultas, dan seterusnya. Begitu juga dengan entity mata kuliah. Ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah atribut dari entity mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Jadi poin A dan B sudah kita tentukan. Kemudian poin C, kita menentukan relasi antar entity. Oke, kembali ke ERD sebelumnya. Di sini sudah ada relasinya antara mahasiswa ya, entity mahasiswa dan mata kuliah. Ini relasinya adalah mengambil ya. Kita sudah tahu bahwa relasinya adalah mengambil atau mengontrak. Kemudian begitu juga dengan entity dosen dengan mata kuliah. Entity dosen dengan mahasiswa ya. Sebelumnya sudah kita bahas semua di materi model data konseptual. Sekarang kita coba untuk menentukan derajat relasinya.
Jadi derajat relasinya sudah kita tentukan juga di pertemuan sebelumnya. Di sini ada untuk mahasiswa mengambil mata kuliah, derajat relasinya di sini adalah many to many. Ya, banyak mahasiswa yang mengambil banyak mata kuliah. Kemudian banyak mahasiswa yang dibimbing oleh satu dosen, atau satu dosen membimbing banyak mahasiswa. Kemudian satu dosen mengampu satu mata kuliah, banyak mata kuliah, atau banyak mata kuliah diampu oleh dosen itu ya. Jadi derajat relasinya sudah kita tentukan semua di sini. Sekarang kita coba untuk transformasikan entitas dan atribut tersebut. Ya, bagaimana transformasinya? Ini coba kalian perhatikan untuk perbedaan antara desain model data logikal dengan desain model data konseptual. Nah, yang ini adalah masih desain model data konseptual. Nah, sekarang kita transformasikan entitas dan atribut tersebut menjadi model logikal. Ini dia. Antar entiti dosen dengan mata kuliah. Coba perhatikan untuk yang sebelumnya ya. Antar entiti dosen dengan mata kuliah. Di sini kita bisa membuat entiti baru, yaitu entiti jadwal kuliah. Di mana? Di mengampu ini, di relasi mengampu. Kita dapat membentuk suatu entiti baru, yaitu entiti jadwal mata kuliah. Ini dia ya. Di mana NIP dan kode mata kuliahnya itu kita ambil dari kode mata kuliah, kita ambil dari entiti mata kuliah. Kemudian NIP kita ambil dari entiti dosen, dan sekarang kita lengkapi dengan atribut-atribut yang lain. Untuk jadwal kuliah biasanya entitinya adalah hari, kemudian ruangan yang digunakan, kemudian jam perkuliahan. Tuh. Kemudian kita lihat lagi di model data konseptual antara entiti mahasiswa dengan mata kuliah. Nih, antara entiti mahasiswa dan mata kuliah, kita bisa membuat entiti baru, yaitu entiti KHS. Di mana? Di relasi ini. Atributnya apa saja? Kita ambil dari NIM. Dari mahasiswa kita bisa mengambil atributnya adalah NIM. Kemudian dari mata kuliah kita bisa mengambil atributnya kode mata kuliah. Kemudian ditambah dengan atribut lainnya yaitu nilai. Ini model data logikalnya seperti ini. Kemudian kembali lagi ke model data konseptual antara entiti mahasiswa dengan dosen. Nih ya, mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen. Kita dapat membuat entiti baru yaitu entiti skripsi. Atributnya apa saja? Bisa kita ambil dari atribut dosen. Di sini ada NIP, kita ambil. Kemudian dari mahasiswa kita ambil NIM-nya. Dan kemudian kita tambahkan atribut lainnya seperti tanggal mulai bimbingan dan tanggal selesai bimbingan. Itu lebih lengkapnya silahkan lihat ya. Silakan pelajari pada model data logikal ini. Hasil transformasi entitas dan atribut dari model data konseptual. Kemudian berikutnya adalah atribut dan kunci dari entiti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, ini dia atributnya serta kunci yang digunakan. Nah, untuk yang saya boldkan di sini, kemudian saya garis bawahi di sini adalah primary key yang terdapat di dalam entiti mahasiswa adalah atribut NIM. Begitu juga dengan dosen, kemudian begitu juga dengan mata kuliah. Nah, untuk jadwal kuliah atau entiti baru yang kita buat tadi atau hasil dari transformasi atribut dari entiti mahasiswa, dosen, dan mata kuliah adalah jadwal kuliah, KHS, dan skripsi. Nah, di sini ada dua ya. Ada dua yang sudah saya boldkan, kemudian saya garis bawahi ya. Kembali lagi ke aturan daripada transformasi tadi ya. Aturannya adalah salah satu bentuk transformasi adalah mengubah satu buah relationship yang berjenis many to many menjadi dua buah relationship yang berjenis one to many. Nah, itu sudah kita buat ya.
Tidak ada. Kemudian untuk relationship jenis one to many, maka secara umum primary key pada entitas berisi one menjadi forest key pada sisi many. Coba kita kembali ke atribut yang sudah kita tentukan. Untuk jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini adalah hasil transformasi dari entitas dosen dengan mata kuliah. Jadi dari sini ke sini, di mana jenis relasinya adalah one to many. Ya, tadi keterangannya one to many. Jika salah satunya kita transformasikan, maka hasil transformasi dari one to many di sini akan menjadi salah satu forest key atau entity yang baru. Ya, jadi yang menjadi forest key di sini adalah nama mata kuliah. Ya, sementara nama mata kuliah ini menjadi primary key di tabel mata kuliah. Setelah kita transformasikan, kode mata kuliah ini akan menjadi forest key di hasil transformasi entity baru tersebut. Ya, jadi yang menjadi primary key-nya di sini adalah NIP. Kemudian begitu juga untuk penjelasan entity KHS dan skripsi. Kemudian tugas kalian adalah melanjutkan tugas di pertemuan sebelumnya, yaitu model data konseptual. Nah, tugas tersebut kalian lanjutkan untuk menjadi model data logikal, ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita identifikasikan semua atribut serta entity yang dibutuhkan, ya, di dalam hasil rancangan daripada basis data atau rancangan tabelnya. Kita identifikasikan nama atributnya, kemudian entity-nya, hasil transformasinya seperti apa, gitu. Itu tugas kalian untuk di pertemuan hari ini, ya. Jadi untuk soalnya tetap melanjutkan dari soal yang sebelumnya atau jawaban yang sebelumnya. Sekarang kita tuangkan atau kita lanjutkan menjadi model data logikal. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di kelas Edmodo kita atau bisa melalui WhatsApp pribadi kepada saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.